Ya, teman-teman Pak Iki kok sendirian ini. Bismillah, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung pagi hari ini, terima kasih. Selamat pagi, selamat aktivitas. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Selamat bergabung untuk Ibu Dekan, Bu Faurani Santi Singagerda. Apa kabarnya Bu? Sehat selalu, Mas Fauzan. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Sehat Bu Dekan ya? Iya, Pak Ustadz. Juga Pak. Alhamdulillah. Gambar dan suara ya, mungkin menggunakan PC saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung melalui wajah Bu dan suara biar bisa ikut berinteraksi gitu. Insya Allah ya. Nah, alhamdulillah di awal perjumpaan kita ini saya ingin mengajak kita semuanya berdoa. Pertama kita doakan diri kita masing-masing agar dikasih kesehatan di Disnatalis yang ke-24 ini. Mudah-mudahan seluruh karyawan kita diberikan kesehatan, kemudahan, sivitas akademik diberikan kemujuran, keberkahan, kemuliaan, kemudahan. Nah, sesuatu yang baik-baik diberikan sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian kita doakan juga untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Ini kan banyak teman-teman kita yang sedang sakit, beberapanya yang sudah lama tidak bersua dengan kita. Mas Hari, mudah-mudahan dikasih sehat. Pak Dr. Srianto, seperti yang sudah kita kirimkan hadiah Fatihah kemarin ya. Di Disnatalis ke-24 ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, berkah, dan kampus kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik lagi. Selamat bergabung buat Ibu Ani Irawati, sehat selalu, berkah selalu. Kita sama-sama doakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Kita doakan bersama teman-teman semuanya agar harapan dan cita-cita kampus biru kita, kampus the best, Allah wujudkan, Allah mudahkan insya Allah. Mari fokus sebentar kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Budekan, ada harapan mungkin untuk kampus biru kita. Bismillah, ini kita live-kan, banyak yang menyimak walaupun yang hadir hanya beberapa, tapi di live-kan di Facebook dan YouTube ribuan orang akan melihat ini insyaallah. Budekan punya harapan apa nih selaku jajaran pimpinan yang ada di kampus Dharma Jaya dengan Disnatalis Dharma Jaya ke-24 ini, punya harapan apa nih yang mungkin masyarakat bisa dengarkan, mungkin bisa menambah daripada kapasitas kampus kita lebih beken, lebih keren, lebih the best lagi. Monggo saya berikan kesempatan dulu Bu Dekan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya berharap, sebelumnya mengucapkan selamat pada IBI Dharma Jaya dan keluarga besar IBI Dharma Jaya di umur yang 24 tahun atau di usia yang ke-24 ini. Semoga Allah senantiasa melindungi Dharma Jaya dan keluarga beserta seluruh sivitas akademik IBI Dharma Jaya, dan semoga kedepannya IBI Dharma Jaya bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa, kepada keluarga, dan seluruh umat manusia. Dan mudah-mudahan IBI Dharma Jaya tetap jaya selalu, mengharumkan nama Kota Bandar Lampung, khususnya Provinsi Lampung, di kancah tidak saja di regional, di nasional maupun di internasional. Selamat kepada IBI Dharma Jaya, semoga Allah senantiasa memberkati
memberkahi dan melindungi IBI Dharma Jaya beserta seluruh sivitas akademik. Insya Allah kita bersama-sama seluruh sivitas akademik bisa tetap menjaga marwah dan menjaga nama baik IBI Dharma Jaya. Begitu, itu saja sih pesan dan kesan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu Dekan, terima kasih jempol sekali. Mudah-mudahan ini jadi semangat juga buat seluruh sivitas akademik Dharma Jaya. Oke, lanjutnya, makasih Bu Dekan. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita dalam bekerja ini makin ikhlas, makin tulus lagi. Maka saya ingin menyampaikan 2 hadis Rasulullah untuk pegangan hidup kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari sebagai sivitas akademik Dharma Jaya. Yang pertama adalah sebuah hadis riwayat Tirmizi nomor 2344 dan Ibnu Majah nomor 4164. Yang diartikan insya Allah dalam arti kehidupan kita sehari-hari dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia pergi pagi dalam keadaan perut kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ya, hadis ini cukup dalam, artinya kalau kita bertawakalnya kepada Allah sungguh-sungguh, Allah sudah menjamin rezeki tidak tertukar. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut yang kenyang, penuh seperti itu ya. Satu lagi, hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah antara pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu ia diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, siapa yang sore hari kok berbuat capek, lelah seharian bekerja, kedua tangannya mencari nafkah, maka sore harinya diampuni dosa-dosanya. Selamat bergabung Pak Aka Johansson. Ya, Pak Aka ada di ruangan mana ini? SI. Di ruang kerja ya. Suaranya belum ada Pak Aka. Mana suara? Pak Aka, mana suaranya Pak Aka? Ya, siap. Pak Aka di mana posisi ini? Ya. Posisi di mana? Di ruangan yang lain, Pak. Weh, banyak ruangannya Pak Aka nih. Makanya ada ruangan manajemen, maksudnya gitu. Oh, begitu. Pantesan. Karena di ruangan samping ini rame banget, kok suaranya nggak kedengeran, gitu kan? Iya. Selamat bergabung Pak Aka. Nasihat tadi sudah dapat ucapan selamat disnatalis juga dari Bu Dekan. Tadi saya sudah bacakan 2 hadis tentang bagaimana kita bekerja supaya mendapatkan hasil berkah. Nah, ini saya mau kaitkan sedikit 5 menit, nanti kita fokus ke diskusi mungkin ya, biar kita tambah wawasan. Apa kaitan kita kerja ini dengan ibadah? Nah, ini saya sudah rangkum ada 4 poin teman-teman semuanya. Boleh Mas Ajid ditampilkan ini? Nah, mengenal hubungan kerja dan ibadah. Ini penting teman-teman ya. Mungkin kita nganggap ini. Next, silakan. Namanya kerja ya kerja, ibadah ya ibadah, begitu biasanya kan. Kerja ya itu tadi, pergi pagi, pulang sore. Ibadah ya tadi, mengabdikan diri kepada Allah. Begitu. Padahal teman-teman ada kaitannya ibadah dan kerja kita ini kalau kita mau kaitkan betul-betul. Saya harap ini bisa disimak betul-betul, karena ini hubungannya dengan kerja kita biar bernilai ibadah, gitu ya. Karena kalau masalah bekerja teman-teman tidak ada nilai ibadahnya, mohon maaf, kerbau, kambing, sapi itu bekerja semua itu, ya kan? Tapi tidak bernilai ibadah, ya. Tapi kita sebagai manusia harus bisa membedakan itu. Bagaimana kerja kita ini bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan, gerakan apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan. Pulang ini jadi ibadah, bukan hanya mengharapkan hanya salary saja akhir bulan kita dapat, bukan. Tapi manusia yang bijaksana adalah bagaimana diniatkan berangkat ini dapatkan pahala, pulang juga dapatkan pahala. Boleh di-share nih satu. Apa kaitannya? Yang pertama yaitu niat. Kaitan dengan niat ini penting teman-teman. Kalau kita salah niat, maka sampai dengan akhir hasilnya pun berbeda.
kita akan dapat patah mengatakan kalau kita mengejar dunia, dunia akan kita dapatkan, tapi akhirat nggak kita dapatkan. Tapi kalau yang kita kejar ini kampung akhirat, maka dunianya juga akan kita dapatkan. Ini pentingnya. Kemana Pak Aka ini wajahnya hilang? Nah, niat ini penting teman-teman. Ya, jangan sampai kita betul-betul salah niat. Sayang sekali. Kalau dari pagi sampai dengan sore hari kita hanya niatnya untuk bekerja saja, salah niat kita. Maka diniatkan, ya Allah, saya niat bekerja ini karena sunnatullah. Sunnatullah untuk menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Menjemput rezeki. Saya jadikan sebagai lahan ibadah, mempermudah urusan orang lain, membantu orang lain, maka kita akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari awal kita sudah niat seperti itu, maka insya Allah ibadah kita, kerja kita dinilai ibadah. Bagaimana niatnya? Dari awal kalau kita sebagai seorang suami ya berangkat dengan berbuat terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau disiapkan makan kita makan, tidak menggerutu ya. Kalau emang tidak disiapkan kita bersyukur, mungkin di kantor ada rezeki pedagang yang lain melalui uang kita. Niatkan seperti itu. Keluar rumah jangan lupa yang muslim ucapkan salam ya, bagi yang non muslim ya silakan dengan ajarannya masing-masing. Ucapkan apa? Selamat jalan atau apa bagaimana silahkan. Gunakan adab etika yang bagus. Kemudian kalau kita keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Ya. Masuk mobil, jangan lupa berdoa yang sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kalau hafal. Bismillahilladzi sahara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau hafal. Tidak hafal minimal baca ta'awuz bismillah, a'udzubillah, bismillah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Di perjalanan kalau kita berhadapan dengan rel kereta api, kereta lewat ya, kita depannya jadi pada 3-5 menit nggak ada salahnya kita sambil berzikir sama bikin ini baca selawat ya sampai di dalamnya ucapan salam karena ini bagian keberkahan teman-teman. Ketok pintu tok 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 assalamualaikum. Ini bagian daripada keberkahan. Walaupun di dalamnya tidak ada orangnya. Kita mungkin yang pertama kali datang ya. Rezeki kita berkah. Kenapa banyak orang bekerja gajian tanggal 1, tanggal 3 sudah habis dia. Karena uangnya benar besar dia itu. Nah, ini namanya kurang keberkahannya teman-teman. Karena ada orang yang gajinya kecil sampai dengan akhir bulan masih cukup nih. Tapi banyak orang yang bergaji besar tapi nggak cukup juga. Maka dari itu masuk baca sholawat, baca surat An-Nas biar rezekinya berkah. Ada yang bisa ditabung. Ini amalan. Kalau mau duduk nih, Ustaz duduk di tempat kursi seperti ini, Ustaz pasti kibaskan dulu nih tempat duduknya ini. Baca ta'awuz sama sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sambil dikibas-kibaskan tempat duduknya. Takut malam hari itu ada yang dudukin. Nah, sehingga apa? Pagi hari kita dudukin ini kita sudah permisi. Namanya kita nggak tampak ya barang halus ya. Kita sedang duduk, apalagi langsung kita lempar tas gitu ya, tas laptop, tas punggung kita langsung taruh aja. Ya. Takut ada yang dudukin. Nah, ini nggak terima mereka. Maka kita juga harus punya attitude, punya etika, punya adab terhadap sesuatu yang ada. Kita tidak ada yang tahu, maka gunakan adab. Lupa berdoa. Saya niat ibadah hari ini dengan cara bekerja lillahi ta'ala. Insya Allah dinilai sampai dengan ibadah. Pulang nanti pun sama, ketuk pintu, baca salam, ucap salam, ya, baca sholawat dan surat An-Nas. Insya Allah sampai di rumah rezekinya dimakan buat anak sehat, barokah. Ini rezeki yang barokah. Maka dimulailah dengan niat. Yang kedua, teman-teman, setelah kita punya niat, kita punya prioritas. Apa yang harus didahulukan nih, teman-teman? Kalau kita bekerja, prioritas. Mana yang harus didahulukan? Mana yang deadline? Ini kita lakukan tepat waktu. Ya kan, ditambahkan lagi, misalkan azan berkumandang, ini kita jangan menyepelekan tentang masalah azan ya, teman-teman. Ya. Masalah azan ini tampaknya sepele. Oh, masih bisa ditunda. Oh, masih bisa nanti. Tampaknya saja di dunia kita menyepelekan, tapi tidak bisa untuk Allah. Bayangkan kita dipanggil rektor aja kita langsung naik ke atas. Kita dipanggil sama Allah kita remehkan yang menciptakan rektor, yang menciptakan gubernur, wali kota.
Kita meremehkan, apa kaitannya? Maka prinsipnya, siapa yang bermasalah dalam sholatnya, hidupnya pasti bermasalah. Maka mulai kita tinggalkan permasalahan dengan sholat kita ini, kita perbaiki sholat kita. Prioritas gitu loh. Kalau azan berkumandang, sudahlah, nggak usah harus ada satgas yang harus nguprek-nguprek atau gimana sih. Kita sadar diri. Ini wayahnya sholat. Kita nggak usah peduli. Orang tidak mau sholat tepat waktu, tidak usah pedulikan. Yang penting kita pedulikan diri kita. Kalau masing-masing di antara kita sudah sholat tepat waktu, yang muslim ya, yang agama, tidak akan repot. Ini wayahnya saya prioritas. Ini ibadah dulu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada yang namanya hak. Setelah kita ibadah, bekerja, kita punya hak untuk istirahat, teman-teman. Jam 12 sampai dengan Sabtu, jam 1, ada waktu kita untuk istirahat. Makan, istirahat sejenak, ngelurusin kaki, ya enggak? Duduk sejenak, ya. Mungkin seperti itu bisa dilakukan. Lakukan itu, biar kita profesional. Ya. Jadi tidak mengurangi daripada kewajiban-kewajiban kita. Hak pun tetap kita jalankan. Ya. Yang membuat hidup kita ini mudah, teman-teman. Kita ikutin jalurnya Allah, gitu loh. Kalau kita nggak pakai jalurnya Allah, kita pakai prinsip sendiri, susah kita. Kita putar sana, putar sini, repot sendiri. Tapi kalau kita ikutin saja. Saya belajar dengan guru-guru saya, profesor-profesor saya itu yang begitu humble begitu loh. Saya melihat kenapa sih bisa tenang, antum padahal tugasnya begitu banyak, menumpuk. Saya ngelihat kenapa. Pesan beliau satu, ikutin saja alurnya Allah, jangan kita buat alur lagi. Kalau kita buat alur lagi, kita putar lagi, kita yang pusing. Tapi kalau ngikutin Allah, yang harusnya mudah, kita permudahan pun akan ada dalam diri kita. Percayalah, kalau kita ngikutin alurnya Allah, semua akan dipermudah sama Allah. Tuh, yang ketiga tentang masalah hak kita. Jadi masalah untuk ibadah, untuk masalah makan, istirahat, lakukan. Jangan sampai itu terkendala. Yang terakhir, teman-teman, kaitan dengan ibadah kita, doa. Jangan lupa kita doa sama Allah. Karena yang kita lakukan ini kita manusia. Ya, makanya ada prinsip, lakukanlah istighfar dan berdoa sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Supaya apa? Supaya diri kita ini tenang, lapang. Apapun yang dihasilkan, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memaksimalkan saja. Orang yang tidak suka terhadap kita, mau kita berbuat baik karena manapun, tidak akan pernah suka itu. Ya. Dan orang yang suka dengan kita, walaupun kita melakukan kesalahan, dia akan berusaha mengerti tentang pemahaman terhadap kita. Jadi yang kita butuhkan ini bukan suka dan tidak sukanya makhluk. Bagaimana kita lakukan? Kalau itu sudah kita lakukan, doa, kita senyum. Tidak ada beban, ya, nikmatin saja prosesnya. Oke, begitu teman-teman. 5 menit tinggal sisa, bolehlah kita pakai untuk sharing begitu ya, biar hati kita lapang, siapa tahu ketemu jawaban-jawaban dari apa yang mungkin bisa kita sama-sama sharingkan. Silakan Pak Aka, Pak Iki, Pak Aka, Pak Iki, Masya Allah ya, Aka, Iki, kemudian Bu Dekan, Bu Ani, Mas Faujan, dan Pak TMZ ini selamat bergabung. Pak Jeriko Herwanto juga selamat bergabung, alhamdulillah. Kemudian ada siapa lagi nih? Nama-nama Bu Angga, yang lain tidak bernama, siapa nih Zoom user ini? Oh, ini usernya fotonya yayangnya si ini Ajit kayaknya. Monggo silakan dari 4 poin itu, siapa tahu ada yang nyantol, ada yang mau disampaikan. Pak TMZ ini boleh? Atau Pak Jiriko? Enggak. Ustaz. Ya, Pak Jiriko silakan. Belum ada. Sementara. Oh, belum ada. Ya. Ya. Ini kan kita di Natalis ke-24 nih. Mau disampaikan nggak? Pak Riko punya harapan apa untuk kampus biru? Aman, ikut ya. Udah. Ya, apa. Ya Pak Riko mau menyampaikan apa ini? Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Karena ini kita live kan nih Pak Riko. Mungkin kita cuma berapa orang yang hadir hari ini, ya kan? Tapi kita dinikmatin ini karena saya nanti masukkan ke YouTube Ustadz ini. Ya mudah-mudahan
perjalanan Dharma Jaya dari LPTK Tanjung Karang ya kalau nggak salah. Tanjung Karang, kemudian ke STIMIK, Dharma Jaya, kemudian ke IB Dharma Jaya. Itu mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Semua ya. Kemudian ke depannya mudah-mudahan kita akan lebih solid lagi ke depannya untuk bisa bisa dikatakan untuk agar goalnya dari Dharma Jaya, visi misinya itu bisa lebih tercapai lagi. Itu aja. Oke, makin the best lah ya, Pak Riko ya. Insya Allah. Barakallah. Ya. Allah insya Allah. Ustaz Aka mau nyampein apa ini untuk IB Dharma Jaya? Nanti saya izin saya masukkan ke YouTube saya ini. Ada yang mau sampaikan nggak? Atau Pak TMJ ini? Mana Pak TMJ ini? Pak Aka dulu lah. 2 menit lagi silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu? Pak TM kali ya? Enggak, Pak TM. Ya, makasih Pak Ustadz. Nah, terkait dengan usia Dharma Jaya yang ke-24, mungkin kita pertama bersyukur pada Allah SWT pada saat ini dan insya Allah seterusnya kita masih survive. Dan ke depan saya perhatikan kita mengenai hal kedekatan dengan Allah itu lebih diberikan kesempatan oleh Allah. Dan tentunya ini Pak Ustadz, mungkin usul saja sedikit. Kita pengajiannya itu yang agak mungkin perlu ditingkatkan lagi nih Pak Ustadz. Dan saya juga banyak kekurangan gitu ya. Mungkin yang ini bisa jadi lebih diintensifkan. Terima kasih gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Habis aja dia. Kok close semua? Ya. Ya. Ya, Pak TMJ ini. Ya. Ya, insya Allah Pak TMJ ini untuk harapannya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Ini kami sedang membentuk sebuah kolaborasi sehingga nanti kita yang muslim khususnya bagaimana ngaji kita akan coba kita galakkan kembali, kita akan gandeng beberapa tempat lah yang profesional gitu untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Insya Allah dalam waktu dekat ini masih dalam proses penjajakan lagi sehingga nanti kita punya kesempatan ngaji lagi lah seperti itu harapannya. Memang kita mau mikirin apa sih sekarang ini sudah makin sepuh kita ini, makin uzur kita lah bahasanya lah, makin berkurang usia kita ini. Kalau kita cuma ngurusin dunia aja nggak ada habisnya memang. Insya Allah kami coba ikhtiarkan, mohon doanya dan supportnya, mudah-mudahan dikasih kemudahan. Ya mungkin itu saja dulu teman-teman karena waktu kita habis. Pak Yohansson terima kasih, Pak Riko, Pak TMJ, Bu Ani, Bu Dekan juga sudah bergabung. Terima kasih banyak Bu Dekan supportnya tadi, ucapan selamatnya juga. Pak Iki, Mang Wawan, kemudian siapa lagi? Mas siapa nih? Mas Faujan, ya, Pak Riko, Bu Angga Widya yang tidak bisa bergabung lewat gambar dan suaranya, bisa dimaklumin insya Allah. Terima kasih banyak untuk waktunya dan semuanya. Silakan diisi link absensinya. Ustadz banyak kesalahan, banyak kendala, belum sempurna. Keterbatasan ilmu Ustadz belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah. Tapi Ustadz tetap ikhtiar, inilah kemampuan Ustadz.
Ustaz berusaha mengalir sesuai dengan apa yang Ustaz bisa menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Maafkan Ustaz lahir batin, silakan diisi link absensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.